Shalom Jemaat GBI Gunung Sahari. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi ini, tanggal 12 Juli 2020. Ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh berkumpul saat ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu pagi ini, karena Engkau yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami akan menaikkan pujian hanya bagimu, sembah kami hanya untukmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Katakan bersama. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa
Tuhan berkata, kalau Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan bersemayam di atas pujian tersebut. Dia hadir, maka di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Katakan, saat ku menyembahmu, Roh Kudus bekerja. Amin. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan kembali, saat ku menyembah-Mu, yes, Roh Kudus bekerja. Jamah setiap hati kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kasih Tuhan, pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan pada saat kami menyembah Tuhan. Kami mendengar panggilan-Mu Tuhan untuk mendekat padamu, yaitu dengan penyembahan kami Tuhan, bahwa kami lebih melekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan yang kami lewati bersama denganmu hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kini saatnya kami akan lebih lagi menaikkan pujian hanya bagimu
Karena Engkau yang layak terima setiap pujian. Kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Belum. Tim musiknya dong, ayo beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Bersuka di dalam hadirat Tuhan. Oke, biarlah segala pujian yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan, biarlah kiranya pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menyenangkan hati-Mu. Bentuklah hati kami semua Tuhan, menjadi bejana yang
indah di hadapan Tuhan, bahkan menjadi hormat kemuliaan namanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
kami ingin lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuk hati ini Tuhan sesuai yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Seperti rancangan yang Engkau sudah rancangkan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan hari demi hari kami lewati bersama dengan Engkau sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu itu Tuhan dapat tumbuh di hati kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Senang sekali kita bersyukur kepada Tuhan dapat berjumpa kembali untuk mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan dengan tema Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mengerti apa yang kita dengarkan. Dan dengan demikian tentunya kita sangat rindu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Maka oleh karena hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tatah pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Setelah kita diselamatkan dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, maka sepatutnya kita harus terus bertumbuh di dalam Dia, sebab proses keselamatan itu harus terus berlanjut, dan kita harus semakin menunjukkan bahwa dari hari ke hari kehidupan kita semakin baik dan meningkat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan,
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Allah mengatakan agar kita hidup berkenan di hadapan Allah, tidak bercacat celah, bahkan bisa bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Kita berada pada keadaan di mana dunia ini bukanlah dunia yang baik sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya harus ditunjukkan upaya-upaya yang nyata dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan setelah ia diselamatkan untuk terus semakin sempurna seperti Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak ada pilihan lain selain terus melangkah maju menuju standar hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup tidak bercela dan bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita menyadari bahwa hal itu tidak mudah, namun jika ada kemauan yang kuat, kita akan dimampukan Tuhan untuk dapat senantiasa tabah dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga dengan upaya-upaya nyata yang kita lakukan, maka kita niscaya akan dimampukan untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka barulah kita akan bisa dapat masuk kepada langkah selanjutnya untuk dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana cerita yang sangat umum kita sudah dengar berulang-ulang tentang seorang ayah, anak, dan keledai. Bahwa suatu hari, tatkala seorang ayah dan anaknya sedang mengadakan perjalanan dengan keledainya, kala itu sang anak naik di atas keledai dan ayahnya menuntun keledai itu. Ketika orang-orang melihat kejadian itu, mereka pun berkomentar, "Lihatlah betapa tidak berbaktinya anak itu. Ia enak naik di atas keledai, sementara ayahnya harus menuntun keledainya." Mendengar itu, ayah dan anak itu pun bertukar posisi. Kini ayahnya lah yang naik keledai dan anaknya bergantian menuntun keledai itu. Melihat hal itu, orang-orang pun berkomentar, "Lihatlah orang tua itu, betapa teganya ia membiarkan anaknya menuntun keledai, sementara ia enak duduk mengendarainya. Apa dia tidak kasihan pada anaknya yang kecapaian?" Kembali mendengar komentar orang-orang itu, sang ayah dan anaknya kembali berpikir keras. Akhirnya mereka memutuskan, berinisiatif untuk turun dari keledai itu, menaiki keledai itu bersama-sama. Jadilah ayah dan anak itu berada di atas keledai. Dan melihat hal itu, orang-orang tetap berkomentar, "Lihatlah betapa teganya ayah dan anak itu. Keledai sekecil itu mereka tunggangi bersama. Apa mereka tidak merasa kasihan dengan keledai yang ditungganginya?" Maka jengkel dengan komentar orang-orang, maka ayah dan anak itu pun turun dari keledai dan membiarkan keledai itu menganggur berjalan. Melihat hal itu, orang-orang lain pun tetap berkomentar, "Lihatlah betapa bodohnya mereka. Mereka punya keledai untuk dikendarai, malah mereka biarkan keledai itu menganggur dan mereka bersusah payah berjalan." Kita tidak dapat menyenangkan hati semua orang.
Jauh lebih baik kalau kita fokus kepada yang satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Berusaha menyenangkan hati semua orang, di mana kita tidak punya kemampuan akan membuat kita menjadi capek sendiri, bingung sendiri. Dan kita menyadari bahwa sesungguhnya kita dicipta untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, Dia berikan kehendak bebas kepada manusia, agar manusia dengan pilihannya sendiri menyatakan dan berusaha untuk menyenangkan hati Sang Penciptanya. Menyenangkan hati Tuhan adalah penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memiliki hidup yang berkenan kepadanya, serta melakukan apapun yang dikehendakinya. Karena itu standar atau ukuran atas perilaku kita bukanlah penilaian orang lain, tetapi Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-29 sampai 31 dikisahkan bagaimana Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Kedua murid itu mau menyenangkan hati Tuhan dan mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena itu kedua murid ini rela pergi dan melakukannya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya, sementara ia melakukan apa yang diperintahkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus persis terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat itu dikatakan Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan memerlukan kehidupan kita, ketika Tuhan memerlukan kita pribadi, apakah kita bersedia memberikan hidup kita bagi Tuhan? Apakah kita juga punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat menyenangkannya? Karena itu perhatikanlah, hal yang pertama yang seharusnya ada dan kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan itu seharusnya menjadi ambisi utama kita. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan itu seharusnya menjadi ambisi utama kita. Saya menggunakan kata ambisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ambisi berarti keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai. Dengan kata lain, ketika kita punya ambisi menyenangkan hati Tuhan, artinya kita punya keinginan, kita punya hasrat, kita bahkan bernafsu yang begitu besar untuk benar-benar mencapai tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu, maka kata ambisi ini akan mewakili tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi upaya nyata. Ada sebuah upaya, usaha yang dilakukan dalam rangka untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hanya sekedar berkata-kata, sekedar sampai kepada sebuah keinginan, cita-cita, maka hal itu belum memiliki arti apa-apa.
hanya sekedar punya kemauan baik, tetapi akan jauh lebih baik ketika kemauan itu benar-benar diwujudkan. Itulah ambisi. Orang yang ambisius, maka dia akan mengejar apa yang dia ingin capai. Ketika dia punya ambisi untuk menyenangkan hati Tuhan, maka seluruh pikirannya, seluruh keinginan hatinya, upaya-upaya akan dikerjakannya demi untuk mencapai Tuhan disenangkan dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tadi dikatakan bahwa ukuran bukan terletak pada penilaian manusia. Ketika kita ingin menyenangkan Tuhan, maka ukuran senang atau tidaknya Tuhan adalah terletak kepada Tuhan. Itu sebabnya supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, maka tentunya yang kedua kita harus mengalami pengalaman pribadi dan bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami pengalaman pribadi dan bergaul intim dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan seseorang, bagaimana dia bisa tahu apa yang menjadi keinginan untuk dapat menyenangkannya. Orang-orang yang sesekali bertemu, berkomunikasi juga tidak akan dapat mengerti. Ada banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi sekalipun ia punya kemauan untuk menyenangkan. Karena itu diperlukan hal yang langkah kedua, bahwa kita perlu untuk dapat mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan terus membangun hubungan yang intim dengannya. Dengan demikian, dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita akan dapat lebih mengerti isi hati Tuhan. Kita dapat mengerti jalan pikiran Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, apa yang Tuhan tidak suka, dan apa yang Tuhan suka dari kita. Dengan demikian, maka sungguh-sungguh ketika kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, bukan menjadi lip service saja di mulut bibir yang manis didengar, tetapi benar-benar nikmat dirasakan Tuhan dari apa yang kita lakukan baginya. Saat Yesus melakukan mukjizat yang spektakuler, menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada saat Yesus juga menyembuhkan, membangkitkan bahkan anak Yairus. Maka kalau kita baca itu di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 44, cerita tentang orang kusta. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, cerita tentang anak Yairus yang dibangkitkan. Maka pada akhir dari kesemuanya, Yesus memberikan pesan. Pesannya apa? Jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa Yesus melarang mereka menceritakan kejadian itu? Karena Yesus tahu orang-orang yang baru mengalami mukjizat ini belum terbangun hubungan dengan Tuhan. Pengertian, persepsi mereka terlalu dangkal. Kalau mereka menceritakan tentang Yesus, sementara mereka belum kenal siapa Yesus yang sebenarnya, maka tentu apa yang ia ceritakan bisa keliru. Dan akhirnya kekeliruan itu membuahkan sebuah persepsi yang salah tentang pribadi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menunda mereka, melarang mereka saat itu untuk tidak menceritakannya. Bahkan bukan cuma kepada mereka, kepada murid-murid pun Yesus memesankan kepada mereka. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapa aku? Ada yang berkata A, ada yang berkata B, ada yang berkata C. Tapi Simon Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah, oleh karena dorongan Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi kembali lagi, Yesus tahu siapa murid-muridnya yang sebenarnya. Kendati tiap-tiap hari murid-murid ini bergaul dengan Tuhan,
Kita lihat satu ketika percakapan Filipus dengan Tuhan yang meminta Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Menggambarkan bahwa Filipus masih belum persis mengenal Tuhan. Yesus berkata, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan karena itulah alasannya kenapa Yesus melarang juga murid-muridnya untuk menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Kita lihat kisah yang lain seperti Yunus. Yunus menjadi tidak taat, lari dari hadapan Allah. Tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena salah memahami Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Yunus tahu kalau aku pergi memberitakan kabar keselamatan, pertobatan, orang-orang kemudian bertobat, Tuhan yang tadinya merencanakan hukuman nggak jadi menghukumnya. Sia-sia aku pergi ke sana, ngapain? Dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, pertobatan, semua orang selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat banyak contoh-contoh lainnya. Seperti Marta pun yang berpikir, dengan saya melakukan ini dan itu. Bahkan ia sempat juga memprotes bahwa kenapa Tuhan membiarkan Maria duduk-duduk saja sementara saya repot melayani Engkau. Dia berpikir bahwa ia telah melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, jauh lebih baik daripada Marta. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya sudah melakukan upaya-upaya yang nyata untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekali lagi ketika kita benar-benar belum sampai pada tingkat yang memahami apa yang menjadi kehendak kemauan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk dapat sungguh-sungguh mencapai tujuan sebuah ambisi kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dengan waktu di kondisi pandemi di mana kita masih cukup banyak waktu tinggal di rumah, mari kita manfaatkan waktu itu untuk dapat memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga dan terakhir adalah kita perlu memiliki sikap hati mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ketika yang pertama tadi kita memiliki ambisi yang utama untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam rangka mewujudkan ambisi itu, kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dengan membangun hubungan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka yang ketiga, yang tidak kalah penting daripada itu adalah bagaimana kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang punya hati mengasihi, yang akan all out segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran akal budi kita, dan segenap daya kekuatan akan kita kerahkan dalam rangka untuk dapat menyenangkan Tuhan yang kita cintai. Orang-orang yang tidak memiliki perasaan cinta itu, dia akan biasa-biasa saja, akan mengerjakan cuma sekedar kewajiban, perintah. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan berbicara lebih jauh adalah datang dan keluar dari hati yang terdalam. Dan tentu berbeda dengan manusia. Manusia cuma bisa melihat apa yang di depan matanya, tetapi tidak mampu melihat hati. Tuhan melihat jauh dari kedalaman hati kita. Saat kita mengerjakan segala sesuatu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan itu,
apakah sungguh-sungguh searah sejalan dengan hati kita yang mengasihi Dia, atau sekedar kita mengerjakan kewajiban-kewajiban, tugas-tugas kita yang tidak datang lahir dari hati yang mengasihi. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati yang mengasihi akan berbeda outputnya dengan orang-orang yang mengerjakan sebagai sebuah kewajiban. Orang-orang yang mengasihi Tuhan ketika ada kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan itu, dia tidak akan mudah berkeluh kesah. Itu sebabnya ayat yang pertama sudah kita bacakan. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dikatakan bahwa aku berusaha supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Karena menyadari pada akhir kehidupan ini, di ayat ke-10 2 Korintus pasal 5, bahwa kita pada akhirnya semua manusia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, baik ataupun jahat. Dan ketika Tuhan mengetahui selama kita hidup, selama bisa kita kerjakan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, Tuhan melihat bahwa engkau selama itu sudah berupaya dan melakukan sesuatu dengan hatimu yang sungguh dan mengasihi aku. Maka ketika kita datang ke dalam tahta pengadilan Kristus, kita akan mendapat sambutan dari Tuhan, bahkan mahkota kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, orang yang mengasihi, orang yang punya inisiatif, berbeda dengan orang yang tidak mengasihi. Orang yang mengasihi akan lahir banyak kreativitas dalam rangka apa yang bisa ia kerjakan untuk Tuhan. Dia terus mencari upaya-upaya, hal-hal yang terkadang bahkan boleh dibilang tanda petik menjadi sebuah kejutan. Bagi manusia itu kejutan, tapi Tuhan melihat hati kita dan mengetahui segala-galanya. Dan orang yang mengasihi tentu akan rela, dia akan taat dan semangat di dalam melakukan apa yang ia ingin lakukan buat Tuhan. Tidak ada keluh kesah. Dia akan kuat, dia akan tabah di dalam segala tantangan yang harus dikerjakannya. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan nyata kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan di depan kita. Dan kalau kita berpikir sungguh lebih mengerikan dari apa yang dapat kita bayangkan hari ini. Pandangan-pandangan yang terjadi di hari ini bisa saja dalam waktu sekejap berubah sama sekali di waktu-waktu yang akan datang. Ketika kita tidak siap hati kita secara tulus dan murni di hadapan Tuhan, maka tentu kita akan terbawa kepada arus dunia ini. Tetapi sekali lagi, orang yang murni di hadapan Tuhan dan menjaga hatinya, serta tulus mengasihi Tuhan, dia akan menempatkan Tuhan yang paling utama di antara semua pilihan yang ada. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan menempatkan Tuhan menjadi prioritas kehidupannya. Siapa yang tidak akan senang ketika ia diprioritaskan? Begitupun Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di antara semua kesibukan kita, di antara semua urusan kita, di antara semua kepentingan kita, kita akan lihat seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Ketika ternyata Abraham tidak segan-segan mengorbankan anaknya ketika Tuhan perintahkan. Padahal anak itu adalah anak perjanjian. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang dikasihi. Tetapi setelah semua itu dibuktikan oleh Abraham, hal yang mengesankan kita dengarkan firman Tuhan adalah, kalau engkau pun tidak segan-segan untuk memberikan semua itu bagiku, maka aku pun tidak segan-segan, kata firman Tuhan, untuk memberkatimu.
Jadi jika kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, mari all out dalam kasih kita kepada Tuhan untuk terus berupaya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi firman Tuhan, kita bangkit diri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dengan tema Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Bapa, kiranya ku mau menyenangkan-Mu bukan sekedar menjadi sebuah keinginan, tetapi menjadi sebuah hal yang dapat kami wujudkan di dalam segenap kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus bergaul erat dengan Tuhan. Dengan demikian kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan tidak hanya sekedar kami yakini bahwa itu adalah yang sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi benar-benar sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar semua yang kami kerjakan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan kekuatan kami, karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Segala yang kami kerjakan lahir dari hati kami, karena Engkaulah yang menguji hati semua orang. Engkau mengenal hati kedalaman setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, kiranya hal itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ini kami terus tuntun hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada satu ketika kami menghadap tata pengadilan Kristus, kami boleh menerima mahkota kehidupan, bahkan mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk dapat terus mengerjakan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, yang olehnya kami semakin bertumbuh, berbuah, berkarya, memuliakan Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur bagimu demi nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya katakan amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala GBI Gunung Sahari 7A, Bapak Paulus Pujianto, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati firman Tuhannya pagi ini? Ya, mau menyenangkan hati Tuhan? Sering-sering bertemu dengan Tuhan Yesus. Lewat apa aja? Lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Jadi kita semakin lebih mengenal Tuhan, ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah setia dalam memberikan persembahan di kas gereja GBI Gunung Sahari. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Dan juga doa pagi akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi di tempat ini, ya. Rajinlah setia dalam berdoa juga. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik sehingga berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari kita katakan bersama, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
syukur bagimu. Katakan kembali, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat segala anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kami setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan buat segala anugerah-Mu. Raya kami setiap hari Tuhan adakan syukur. Kami lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Oh raya kami setiap hari segala puji syukur kami serahkan kepadamu Tuhan. Adalah baik mengucap syukur bagimu Tuhan. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Amin Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Kau hadir di sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih setiamu selalu setiap hari baru buat kami Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Sehingga ibadah pada saat ini berjalan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi bangsa dan negara ini yang sangat Kau kasihi. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu ya Allah. Bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di pikiran-Mu Tuhan, bangsa ini ada di rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Bapa. Para malaikat di surga mengelilingi orang-orang yang percaya kepadamu, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi Tuhan, Bapak Presiden, beserta para aparat pemerintahan yang ada yang Kau percayakan Tuhan Yesus. Biar dapat bijaksana Tuhan memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu untuk kami semua Tuhan yang sudah melayani Tuhan tetap berlaku sehingga saat hari ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bahkan semangat yang baru bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa berkat.
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Bapa di surga untuk menerima berkat surgawi. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin.